Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Mama Adian. Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan aku. Ini itu dimulai dari aku mau buat kolak labu. Ini aku rebus dulu gula merahnya, dan ini aku aduk-aduk dulu sampai gula merahnya larut. Nah, kalau gula merahnya ini udah larut, aku saring dulu si gula merahnya supaya kotoran-kotorannya itu nggak ikut turun di kolaknya nanti. Nah, ini aku saring ya gula merahnya. Kayaknya untuk gula merahnya ini terlalu banyak aku pakainya, tapi nggak apa-apa, tetap enak kok teman-teman, karena emang aku suka yang manis-manis. Setelah udah disaring si gula merahnya, aku turunin deh si labunya ini. Terus aku aduk-aduk sampai labunya ini lembek dan matang kayak gitu. Ini aku masak ya teman-teman sambil ngegendong anak aku yang kedua. Ini aku diganggu sama dia. Nah, ini aku juga nurunin santan kedua, karena ini sebenarnya aku pakai santan yang kelapa itu ya teman-teman, yang diparut. Terus aku aduk-aduk lagi sampai ini agak lembek gitu. Terus ini aku juga nurunin garam supaya ada gurih-gurihnya dikit. Nah, ini udah mendidih teman-teman. Ini aku mau aduk-aduk dulu, terus aku nungguin sampai si labunya ini matang dengan sempurna. Nah, sambil menunggu labunya masak matang, ini di tungku sebelah aku mau goreng ayam yang kemarin aku ungkep waktu food prep kemarin. Yang kemarin aku beli ayamnya itu punggung semua, jadi ini aku mau habisin semua dada yang aku bukan dada, punggung yang kemarin aku beli. Nah, ini aku mau balik-balik dulu supaya matangnya lebih sempurna. Ini untuk ayamnya aku mau tumis. Aku mau masak apa namanya ini, ayam tumis kecap. Nah, ini aku sudah siapkan wajannya, dan sekarang aku mau tumis bawang-bawangnya. Ini ada bawang merah, bawang putih, aku tumis-tumis pakai minyak sedikit. Ini bawangnya aku tumis sampai mengeluarkan bau. Terus aku turunin cabai keriting, aku iris-iris. Nah, ini aku aduk-aduk lagi sampainya layu ya teman-teman. Nah, ini jangan salfok ya sama wajan aku. Kemarin itu aku habis beli wajan ukurannya paling kecil ya teman-teman. Aku kirain ini cocok untuk di kompor aku, tapi ternyata ini untuk wajannya ini nggak ngepas di kompor aku. Nah, lanjut lagi ke masakannya. Ini aku sudah nurunin kecap, saus tiram, sama sesening garam, gula, dan kaldu jamur. Nah, untuk ayamnya udah selesai. Aku sengaja nggak video ya teman-teman waktu aku plating. Nah, ini keesokan harinya bukan keesokan harinya, di sore hari ya teman-teman. Ini itu penampakan di dapur aku yang super duper berantakan. Jadi ini itu tadi waktu aku mau mandi, ternyata air di tandon aku udah habis. Nah, jadi aku nyalain mesin air, tapi ternyata mesin air aku nggak mau naik juga. Jadi akhirnya aku telepon bapak aku untuk ngelihat mesin air aku ini rusak atau emang air di sumur bor aku itu udah habis atau enggak kayak gitu. Dan ternyata sumur bor yang dulu aku buat itu ternyata kurang dalam ya teman-teman. Makanya pas musim kemarau kayak gini airnya itu nggak naik sampai ke tandonnya. Jadi ceritanya stok air yang ada di sumur bor aku itu udah berkurang. Nah, ini keesokan harinya ya teman-teman. Ini aku mau pindahin semua barang-barang di dapur aku, karena di hari ini aku mau ngebor ulang, karena sumur yang kemarin itu pipanya nggak bisa ditarik, nggak bisa diangkat naik, karena kayaknya itu pipanya udah ditanam ya teman-teman. Makanya papa aku mau bikin sumur bor ulang lagi yang bisa dilepas-lepas pipanya kayak gitu. Nah, ini pada saat proses pengerjaan sumur bor yang baru, atap di area laundry room ini dilepas dulu supaya mudah
mudah digali. Nah ini udah selesai penggalian sumur bornya. Sekarang ini mau di semen supaya ini tuh rata ya teman-teman, kayak gitu. Nih udah selesai, dan sekarang ini adalah PR untuk aku, yaitu membersihkan rumah, membersihkan dapur. Nah ini penampakan dapur aku setelah selesai penggalian sumur bor. Ini super duper berantakan ya teman-teman. Nah ini lanjut, sekarang ini aku mau bersihin dulu untuk di area sini. Aku tuh bingung ya teman-teman, mau kerjanya dimulai dari mana. Karena ya kalau kita kerja kayak gini kan otomatis satu rumah tuh pasti berantakan ya. Walaupun yang dikerja itu cuma di area dapur, tapi untuk di ruang tamu dan semua isi rumah tuh pasti kotor. Karena kan di rumah aku itu kan cuma satu pintu ya teman-teman. Makanya kalau mau buang kayak pasir atau apa, pasti lewatnya lewat pintu ruang tamu kayak gitu. Nah lanjut, ini aku lap-lap ambalan untuk di laundry room. Ini ambalannya aku buat sendiri ya teman-teman. Ini itu dari Gibson, sisaan dari palpon yang kemarin aku kerja. Tapi rencananya sih aku mau beli ambalan yang seperti di atas meja dapur itu supaya senada dengan di laundry room aku. Tapi insya Allah kalau rezeki aku ada yang lebih, baru deh aku beli, aku check out ambalannya itu. Karena kan ambalannya masih bisa terpakai dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting daripada ambalan kayak gitu. Nah lanjut, ini aku mau beberes lagi di area ruang tamu ini ya teman, di ruang keluarga ini ya teman-teman. Ini keesokan paginya aku tuh nggak sempet ngerekam semua aktivitas aku semalam yang ada di dapur, karena kemarin semalam itu luar biasa aku pusing gimana cara ngebersihinnya ya teman-teman. Nah ini untuk rak sepatunya aku mau pindahin ke sudut itu, ke sudut tembok. Tapi sebelumnya aku mau sapu-sapu dulu, terus aku mau ngepel-ngepel. Tapi pas waktu aku mau ngepel, ternyata anak-anak aku udah pada bangun semua, udah pada nangis-nangis di kamar. Makanya aku berhentiin dulu untuk ngepelnya, ntar dilanjut lagi. Nah ini aku udah lanjut untuk ngepel-ngepelnya. Saatnya aku mau geser-geser rak sepatu ini. Ini itu rak sepatu aku waktu masih kuliah ya teman-teman. Jadi ini itu sebenarnya rak sepatunya ada di kosan aku. Jadi aku ambil dan masih bisa dipakai untuk sampai sekarang. Jangan salpok ya sama yang di bawah, stikernya itu udah terbuka ya teman-teman, itu karena ulah si bocil. Jadi ya nanti aku perbaiki lagi. Nah untuk raknya aku simpan di sini, tapi sebenarnya ya malam harinya itu aku udah ganti lagi, geser tempatnya lagi, karena menurut suami aku dan menurut mama aku rumahnya itu kayak kelihatan lebih kotor ya teman-teman. Makanya aku ubah posisinya lagi. Nah ini juga kursinya udah pada robek-robek ya teman-teman, udah pada rusak, tapi kan masih bisa terpakai. Makanya aku nggak museumkan dulu, aku masih pakai aja. Nanti insya Allah ada rezeki baru aku ganti si kursinya itu. Rencananya sih aku cuma mau beli sofa ya teman-teman. Nah ini anak aku udah pada bangun. Ini si kakak udah muter-muter di depan aku ya, seperti biasa. Kakak ini kalau dia ngelihat aku bersih-bersih pasti ngeganggu aku. Kayak ini nih teman-teman, aku tuh nggak boleh nyimpan sesuatu di atas meja kayak vas bunga, karena kan anak aku kan masih pada aktif-aktifnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja video aku ya. Assalamualaikum.